Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas segala karunia dan kemudahan, berbagai macam kenikmatan yang silih berganti yang kita rasakan, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk berkumpul dalam rangka belajar perkara yang sangat agung tentang tauhid. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang al-khauf minasyirk, tentang takut dari kesyirikan. Takut dari kesyirikan. Ya. Kalau pada 3 bab sebelumnya, bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga, kita menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Keagungan tauhid, bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Bukan cuma itu, bahkan tauhid bisa memasukkan orang dalam surga tanpa hisab. Ya. Ini adalah keutamaan yang agung. Namun keutamaan tersebut tidak bisa kita raih kalau kita tidak meninggalkan kesyirikan secara total. Maka sebagai penyempurna agar kita bisa meraih keagungan tauhid, meraih keutamaan tauhid, masuk surga tanpa hisab, maka kita harus menjauh dari kesyirikan. Bahkan bukan cuma menjauh. Ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam buku ini menyebutkan bab al-khauf minasyirik, takut dari kesyirikan. Jadi bukan cuma menjauh, bahkan takut dari kesyirikan. Ada seorang menjauh tapi mungkin dia tidak takut, tapi ini takut dari kesyirikan. Maka dia ingin menyampaikan kepada kita agar kita takut dengan kesyirikan. Bagaimana cara memunculkan dalam hati kita rasa takut terhadap kesyirikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'riful jahiliyah." Hanyalah terlepaskan simpul tali Islam sedikit demi sedikit jika tumbuh dalam Islam seorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Jadi kalau seorang tidak mengenal syirik secara detail, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Ya. Bagaimana? Ya, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Sebagaimana perkataan seorang, bagaimana seorang mau menghindarkan dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia hindari. Bagaimana seorang bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia hindari. Nah, bagaimana seorang bisa menghindarkan dirinya dari syirik sementara dia tidak tahu tentang kesyirikan. Maka kita harus mengenal apa itu jenis-jenis dan contoh-contoh kesyirikan. Dan dengan menjelaskan kesyirikan maka akan semakin nampak apa itu tauhid. Sebagaimana pepatah berkata, "Ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bi dhiddiha tatabayyanu al-asya'." Dengan lawan kita akan tahu hakikat sesuatu dengan mengenal lawannya. Al-haq semakin jelas dengan mengenal kebatilan. Tauhid semakin jelas dengan mengenal kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Semakin kita tahu tentang kesyirikan, semakin kita tahu tentang hakikat dari tauhid. Yang jadi masalah di zaman sekarang ini, banyak orang yang berpaling dari pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan ya, dengan alasan bahwasanya sekarang sudah zaman modern. Ya, kalau namanya syirik itu zaman batu, ya, zaman dahulu, zaman nenek moyang. Sekarang orang sudah modern semuanya, ya udah naik
pesawat, pakai HP, apa ada orang syirik ya. Kita bilang kesyirikan tidak berkaitan dengan kemodernisasi suatu zaman ya. Ya, orang-orang Jepang sangat modern tetap aja musyrik nyembah apa? Matahari. Orang-orang Hindu modernnya luar biasa, pakar-pakar IT tetap saja nyembah sapi ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan modern dengan syirik atau tidak. Setan terus menggoda manusia untuk terjun dalam kesyirikan. Bahkan lebih dari itu, di zaman modern ini justru banyak orang yang ateis ya. Banyak orang semakin apa? Ateis ya. Jadi yang mengatakan bahwasanya zaman semakin modern syirik sudah hilang itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Zaman sekarang ya modern seperti ini ya masih banyak yang percaya sama dukun ya. Masih banyak yang percaya sama sihir, masih banyak yang percaya sama jimat, masih banyak yang percaya sama ramalan bintang ya. Jadi pernyataan bahwasanya syirik sudah tidak ada itu tidak benar. Kemudian selain itu, ya sebagian orang juga mengatakan tidak usah kita bahas masalah firqah-firqah. Ngapain kita bahas Khawarij, ngapain kita bahas Mu'tazilah, ngapain kita membahas tentang Jahmiyah, tentang Syiah. Kita bilang ya harus dibahas ya. Para ulama dahulu membahas, kita juga bahas. Dan bahwasanya firqah-firqah tersebut masih ada sampai sekarang. Ada yang masih eksis dengan namanya, ada yang masih eksis dengan pemikirannya. Meskipun namanya mungkin sudah tidak ada ya. Syiah masih eksis dengan nama dan pemikiran. Khawarij ya, mungkin enggak ada yang ngaku sebagai Khawarij ya. Tetapi pemikiran Khawarij masih ada. Demikian juga banyak orang tidak mengaku sebagai Mu'tazilah, tapi pemikiran Mu'tazilah masih banyak. Pemikiran Mu'tazilah masih banyak. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, wa qalatil Mu'tazilah al-istiwa bimakna al-istila ya. Istawa bimakna istaula. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, orang-orang Mu'tazilah berkata istiwanya Allah artinya menguasai, istaula ya. Dan masih banyak orang-orang yang mengartikan istiwa dengan menguasai, bahkan sebagian para dai-dai ya di media sosial mengatakan demikian. Dan ini pemikiran Mu'tazilah ya. Dan masih banyak pemikiran menyimpang tentang masalah takdir, masalah iman. Jadi kita berusaha mengenal bukan cuma akidah Ahlussunnah, kita juga berusaha mengenal lawannya agar kita lebih kokoh berpegang teguh di atas akidah Ahlussunnah. Ya. Demikian juga kita mengenal tauhid dan kita juga berusaha mengenal lawan dari tauhid itu yaitu kesyirikan agar kita bisa kokoh berpegang teguh di atas tauhid. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tauhidnya paling mantap adalah yang mengenal keduanya, mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada yang lebih mantap daripada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka pernah menjalani kesyirikan, mereka pernah musyrik. Dan mereka tahu tentang bagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian akhirnya mereka mengenal tauhid. Jadi pengetahuan mereka tentang tauhid rinci dan pengetahuan mereka tentang kesyirikan juga rinci. Maka dari situ para sahabat ilmu tauhidnya paling matang secara ilmu maupun penerapan. Karena mereka mengetahui tauhid secara rinci dan mengetahui kesyirikan juga secara rinci. Ya. Maka ya, demikian pula ya, kalau kita belajar tauhid semakin dalam, kita mempelajari macam-macam kesyirikan semakin dalam, maka diharapkan kita bisa berpegang teguh dengan tauhid. Lihat perkataan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, saya nukilkan ya. Sekitar halaman 90 berapa? 93. Kata Ja'far bin Abi Thalib, ayyuhal malik, wahai sang raja, Raja Najasyi. Kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam. Kami dahulu adalah kaum jahiliyah, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitata wa na'til fawahish, kami dahulu makan bangkai, kami melakukan perbuatan keji.
ya zina dan macam-macamnya. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami buruk dalam bertetangga. Ya'kul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat makan yang lemah. Fakunna ala dzalik hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Demikianlah kondisi kami orang-orang jahiliyah sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul minna, dari kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya. Wa sidqahu, kami tahu kejujurannya. Amanatahu wa afafahu, kami tahu bagaimana amanahnya dan harga dirinya. Fada'ana ila Allahi wahidahu, maka dia pun menyuruh kami untuk kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa na'budahu, agar kami menyembah Allah semata. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal authan, dan agar kami melepaskan diri dari sembahan yang disembah oleh kami dan nenek moyang kami, seperti menyembah batu dan berhala. Jadi ya, terakhir dia berkata, wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a, dan memerintahkan kami, Rasulullah memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata dan agar kami tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi demikianlah para sahabat, mereka kenal betul tentang bagaimana rusaknya zaman jahiliyah, kemudian mereka kenal betul bagaimana indahnya Islam. Jadi akhirnya Islam mereka sangat kokoh. Baik, kita akan masuk pada bab tentang al-khauf minasyirik, yaitu takut kepada kesyirikan. Syirik secara bahasa artinya sekutu, ya. Jadi kalau kita istilah ada buat syarikat dagang, atau syarikat dagang yaitu kita bersyarikat dengan teman kita, sama-sama pasang modal misalnya, sama-sama punya saham, itu namanya bersyarikat, bersekutu dalam perdagangan. Itu namanya syarikat dagang, ya. Syirik artinya demikian, bersekutu, ya. Oleh karenanya As-San'ani berkata, wa lafdzus syarik yus'iru bil iqrari billahi ta'ala. Kata As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, lafal syirik itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya syirik kepada Allah berarti mengambil sekutu bagi Allah. Jadi secara bahasa, kalau orang hanya menyembah selain Allah, secara bahasa itu bukan orang musyrik. Kapan dikatakan orang itu musyrik? Kalau dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya baru syirik. Karena syirik artinya mengambil sekutu. Makanya dalam Al-Quran, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah. Ya. Jangan kau sekutukan sesuatu dengan Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kau berdoa bersama Allah selain Allah. Jadi jangan kau berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kau berdoa kepada Allah. Allah menggunakan kata bersama. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kau berdoa kepada selain Allah bersamaan engkau berdoa kepada Allah. Karena itulah syirik. Jadi lafal syirik itu memberi isyarat bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu dia beriman juga kepada Allah. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi dia mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan salah persepsi orang-orang yang menyangka bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak tahu Tuhan. Itu enggak benar. Ya, dalam buku-buku sirah sering kita baca Abu Jahal kalau bersumpah demi Allah. Orang kafir bersumpah demi Allah banyak, ya. Bahkan Abu Jahal waktu terjadi perang Badar dia berdoa kepada Allah, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadah. Jadi Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya Allah, kata Abu Jahal, ya, siapa yang lebih memutuskan silaturahmi, saya atau Muhammad, dan datang dengan perkara yang baru yang kami tidak tahu, maka hancurkanlah dia, wahai ya Allah. Jadi Abu Jahal berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi mereka mengenal Allah, maka Allah kabulkan doanya. Abu Jahal doanya gimana? Ya Allah,
siapa di antara kami, saya dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi, maka hancurkanlah dia. Karena Abu Jahal memandang Nabi Muhammad yang telah memutuskan silaturahmi. Dengan menyuruh kepada tauhid, dia telah memporak-porandakan hubungan antara kabilah-kabilah Quraisy, bahkan antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya, ya. Gara-gara dakwah Muhammad terjadi ya pemutusan silaturahmi. Oleh karenanya Abu Jahal berdoa demikian. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Ayat ini disebutkan oleh para tafsir gara-gara Abu Jahal berdoa, ya Allah, hancurkanlah antara aku dan Muhammad, siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi. Allah kabulkan, ternyata Abu Jahal yang dihancurkan. Demikian juga tatkala Abraha menyerang Ka'bah, maka orang-orang Quraisy mereka berdoa di Ka'bah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membela Ka'bahnya, dan ini diketahui oleh mereka seluruhnya. Jadi masalah orang-orang Quraisy percaya kepada Allah itu sangat masyhur. Sampai mereka berhaji, mereka dahulu juga umrah, mereka juga apa? Berhaji, mereka mengagungkan Ka'bah, ya. Hanya saja selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga berbuat syirik. Makanya di Ka'bah juga ada patung-patung untuk disembah. Sampai di zaman Nabi sekitar Ka'bah ada 360 patung, ya. Jadi jangan disangka namanya orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Seperti orang Nasara mereka percaya kepada Allah. Kemudian adapun status Nabi Isa, maka mereka khilaf. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Isa itulah Allah juga. Ada yang mengatakan Nabi Isa satu dari yang tiga. Ya. Tapi mereka mengakui adanya siapa? Allah. Ya. Kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka mengambil sekutu bagi Allah. Mereka menjadikan Nabi Isa sekutu bagi Allah. Paham ibu-ibu? Jadi syirik itu dalam bahasa artinya mengambil sekutu. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, syarikat dagang, saya bersyarikat dengan teman saya untuk membuka usaha. Saya punya saham, teman saya punya saham. Terkadang saya bersyarikat tiga orang punya saham. Maka kami namanya syarikat dagang. Nah, sekutu itu artinya mengambil sekutu bagi Allah. Ya, selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Selain berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Jadi itulah namanya syirik. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Taib. Makanya definisi syirik adalah ittikhadun niddi ma'allah, mengambil sekutu bagi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian sudah mengetahui apa? Yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak wahai Muhammad. Dia ingin memuji Nabi Muhammad, ingin mengagungkan Nabi Muhammad, tapi dia menggunakan lafal karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Maka Nabi pun marah. Nabi berkata, aja'altani lillahi niddan, apakah kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Apakah kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Tandingan bagi Allah berarti apa? Sekutu. Tandingan bagi Allah berarti sekutu. Tandingan bagi Allah berarti syirik. Dalam riwayat yang lain, aja'altani lillahi idlan, apakah kau menjadikan aku imbangan bagi Allah? Idlani dalam bahasa Arab, kalau ibu-ibu tahu himar ya, atau onta, ini taruhlah himar ya. Taruh pelana, kemudian di kanannya dikasih keranjang, sebelah kirinya kasih apa? Keranjang. Jadi kalau keranjang satu aja diisi ya jatuhlah keranjangnya. Dua-duanya diisi. Dua keranjang itu namanya idlan. Dua hal yang saling seimbang. Maka Nabi berkata, apa kau ingin menjadikan aku keranjang yang satu bagi keranjang Allah Subhanahu wa taala? Kau menjadikan aku pembanding, pengimbang bagi Allah, maka Nabi pun marah ya. Gara-gara dia mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Apa itu syirik? Syirik secara definisi itu tadi secara bahasa. Sekarang secara syar'i adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq.
Syirik adalah menyamakan makhluk dengan Tuhan, dengan Khalik pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Tuhan. Baik berkaitan dengan rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma sifat. Jadi menyamakan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh menyamakan makhluk untuk disembah. Masalah penyembahan itu hanyalah kekhususan siapa? Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah dari hal mengatur alam semesta, tidak bisa. Yang mengatur alam semesta itu cuma keistimewaan siapa? Allah. Tidak ada perkara yang di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Atau menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi ilmu gaib. Padahal kita tahu yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Maka ini semuanya syirik. Jadi syirik itu secara definisi syariat menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan siapa? Allah. Dan kekhususan Allah banyak, di antaranya hanya Allah yang berhak disembah, di antaranya hanya Allah yang mencipta, di antaranya hanya Allah yang mengatur alam semesta, di antaranya hanya Allah yang mengatur ilmu gaib, di antaranya hanya Allah yang Maha mendengar. Tatkala kita menyamakan makhluk pada perkara-perkara ini, maka itu merupakan apa? Kesyirikan. Itu merupakan kesyirikan secara syar'i. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang khauf minasyirik, bahaya terhadap syirik, maka beliau menyebutkan beberapa dalil ya. Di antaranya yang pertama surat An-Nisa ayat 48 ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang, tapi saya akan ulangi lagi, tidak jadi masalah. Ya. Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni ya. Tidak mengampuni. Dosa kesyirikan ya. Disekutukan. Asyusyrak itu artinya disekutukan. Dan Allah mengampuni selain syirik. Bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Ya, ini sering saya sampaikan ya. Nah, tatkala Allah berfirman, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Adapun selain syirik Allah bisa ampuni. Kita tahu berarti kalau dosa selain syirik, siapapun meninggal di atas dosa tersebut masih mungkin diampuni. Ini sering saya sampaikan. Ada orang meninggal tatkala sedang merampok, tahu-tahu ditembak polisi, dia mati. Apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Masih mungkin diampuni. Ada orang mati bunuh diri, jengkel sama suaminya, poligami, ya, akhirnya dia bunuh diri. Jangan ditiru ibu-ibu ya. Dan ini terjadi. Ini terjadi di kampung saya ya. Terjadi ya. Kasihan ya. Kasihan ya. Suaminya poligami, dia jengkel, dia bunuh diri. Kasihan ya. Ibu jangan begitu, ibu udah ngaji ya. Kalau suami poligami, tegar dan tabah ya. Jangan bunuh diri. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Itu bukan syirik. Bukan syirik. Baik. Jadi kalau ada orang meninggal, misalnya lagi berzina, kemudian meninggal, ini banyak terjadi. Lagi berzina, tahu-tahu kena serangan jantung, ya. Selingkuh di hotel, tahu-tahu meninggal, ini sering terjadi. Ya, kawan saya cerita ada si fulan meninggal gara-gara sedang berzina, tahu-tahu meninggal. Waliyadzubillah. Apakah dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena dosanya bukan apa? Syirik.
Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi syirik, dia melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak mungkin diampuni. Allah tidak akan mengampuni. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Syirik yang tidak diampuni, atau ini syirik. Syirik yang tidak diampuni, khilaf. Ya. Pertama, syirik yang tidak diampuni. Apakah termasuk syirik kecil? Maka ada dua pendapat. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian ulama mengatakan tidak termasuk. Jadi sebenarnya mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni. Sebenarnya mengatakan yang diampuni, yang tidak diampuni hanya syirik besar. Syirik kecil mungkin diampuni. Kenapa? Karena syirik kecil masih termasuk dalam duna dzalik, selain syirik besar. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, tidak termasuk, ini pendapat yang lebih kuat. Apa dalilnya? Ya. Pertama, ayat-ayat ancaman syirik dalam Al-Qur'an konteksnya selalu tentang syirik akbar. Paham? Selalu tentang syirik apa? Syirik akbar. Jadi syirik kecil masih mungkin diampuni. Apa sih maksudnya syirik kecil tidak, bagi pendapat yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni? Maksudnya kalau orang meninggal dalam kondisi riya, bukan berarti dia pasti kekal di neraka, tidak. Tetapi dosa riyanya tersebut tidak mungkin diampuni. Bagaimana? Maka kalau enggak harus diazab tentang syirik kecilnya itu, riyanya itu, atau harus ditimbang dengan dosa kebaikan untuk menggugurkan riya tersebut. Itu maksudnya tidak diampuni. Beda kalau syirik besar masuk neraka kekal, tidak akan diampuni. Saya ulangi, bagi yang mengatakan syirik kecil tidak diampuni, bukan maksudnya orang melakukan syirik kecil kekal dalam neraka, paham? Tetapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia harus diazab seukuran dengan dosa syirik kecil tersebut. Setelah itu baru dimasukkan surga. Paham? Atau yang kedua, dia tidak diazab, tapi dosa syiriknya itu, dosa riyanya itu harus diletakkan dalam timbangan keburukan. Dan harus dibandingkan dengan kebaikan supaya sampai bisa menggugurkan apa? Dosa riya ini. Paham? Berbeda dengan dosa yang lain. Ada orang meninggal dalam kondisi ngerumpi orang lain, ghibah. Ini dosa besar. Ya. Bisa saja Allah mengampuni, tidak masalah bagi Allah karena itu bukan syirik. Meskipun dia tidak istighfar, ada masih mungkin Allah ampuni. Jadi paham ibu-ibu? Jadi kalau timbul soal dalam ujian, apa maksudnya syirik kecil tidak diampuni? Menurut pendapat sebagian ulama maksudnya apa? Dua kemungkinan. Maksudnya dia harus diazab sesuai dengan kadar apa? Syirikannya, nanti masuk surga. Atau yang kedua, dosa syiriknya harus diletakkan di timbangan keburukan untuk ditimbang dengan timbangan
kebaikan, ya. Tapi kalau dosa-dosa selain syirik, masih mungkin Allah hapus begitu saja, masih mungkin. Tanpa harus diletakkan di timbangan keburukan. Faham? Jadi yang lebih kuat, yang masuk di syirik tidak diampuni adalah dosa syirik akbar. Kenapa kait ancaman ayat syirik dalam Al-Quran konteksnya selalu tentang syirik akbar. Ya. Baik. Saya sebutkan banyak dalil dalam buku, bisa dibaca ya. Karena 1, karena 2, karena 3, karena 4. Nanti dibaca aja sendiri. Kemudian perkara berikutnya, yang kedua, jika seseorang apa namanya? Di antara bahaya syirik besar adalah bahaya syirik pertama tidak diampuni. Yang kedua, pelakunya kekal di neraka. Tiga, ya, pahalanya semua gugur. Ya. Ini syirik besar maksudnya ya, syirik akbar. Ibu nggak kelihatan kan? Subhanallah. Besar kayak gini nggak kelihatan. Yang penting saya kelihatan. Ini kacamata, nggak ada kacamata. Yang pakai kacamata kelihatan nggak? Nggak juga. Masa sih? Kelihatan. Nah, buat apa saya nyatat dari tadi kalau begitu? Baik, saya enggak apalah, saya bacain ya. Di antara bahaya syirik akbar, kalau meninggal tidak akan diampuni. Konsekuensinya pelakunya kekal di neraka jahanam. Kemudian pahalanya semua akan gugur. Pahalanya semua akan gugur. Ya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu. Ya. Timbul khilaf di kalangan para ulama, apa maknanya gugur? Pahalanya semua akan gugur tatkala syirik. Ya. Bagaimana jika seorang syirik terus dia taubat? Apakah tetap gugur? Amalan-amalannya sebelumnya? Gini, contoh, ada orang dia sudah haji, sudah umrah, 20 tahun dia beribadah terus. Kemudian setelah 20 tahun beribadah, ternyata dia percaya sama dukun. Itu syirik atau bukan? Syirik. Atau dia nyembelih kambing buat jin. Itu syirik atau bukan? Syirik. Nah, setelah itu dia melakukan syirik. Pahala dia 20 tahun gugur atau tidak? Gugur atau tidak? Gugur. Terus dia bertobat kepada Allah.
1 minggu kemudian dia sadar atau setahun kemudian dia sadar. Dia sadar, tobat kembali kepada Allah. Ikut ngaji misalnya. Tobat. Waktu dia tobat, apakah pahalanya 20 tahun kembali lagi? Apa mulai dari nol? Ibu-ibu sangar banget ya. Jangan jadi orang sangar-sangar ibu-ibu ya. Paham? Paham pertanyaannya? Nah, apakah mulai lagi dari nol ataukah kembali lagi pahalanya selama 20 tahun yang pernah gugur tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan, ya sudah syirik ya gugur. Berarti mulai lagi dari nol. Dan ini sangat mengerikan. Orang terjerumus dalam syirik, dia sudah umroh, dia sudah haji, kemudian hilang semuanya. Pendapat yang kedua, tidak mulai dari nol. Karena dia sudah bertobat kembali lagi. Dia hanya hilang kalau dia meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Kalau meninggal dalam kondisi musyrik baru gugur seluruhnya. Tapi kalau dia bertobat akan kembali lagi kebaikan-kebaikan tersebut. Dan saya lebih condong pada pendapat kedua. Saya lebih condong pada pendapat kedua. Tapi pendapat pertama juga kuat ya. Wallahu alam bishawab. Yang jelas sangat bahaya, sangat bahaya. Tapi kita lanjutkan dalil kedua tentang perkara yang buat kita takut kepada kesyirikan. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Perhatikan di sini ibu-ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam dia adalah kata orang bapaknya tauhid. Kenapa? Dia orang sangat hebat. Sebagaimana pernah kita sampaikan ceritanya. Bagaimana dia sendiri yang beriman. Sementara satu negeri seluruhnya apa? Musyrik. Kita bisa bayangkan kita diutus berdakwah. Ya. Seluruhnya orang musyrik. Kita sendiri yang tidak. Ya. Orang-orang terkadang ragu. Ini kita benar atau enggak sih? Kok semua orang beda dengan kita ya? Terkadang timbul keraguan seperti itu. Iblis kasih tahu kamu salah, semua orang lain kok, kamu sendiri yang enggak boleh. Ya. Terkadang timbul keraguan. Ya. Semua orang juga kalau meninggal tahlilan, kamu sendiri enggak tahlilan ya. Kamu aneh sendiri ya, timbul. Ragu, kita ini benar atau tidak? Enggak, ukurannya bukan banyak orang. Ukurannya bukan banyak, yang lebih banyak berarti dia benar. Orang Islam dibandingkan dengan orang Nasara lebih banyak orang Nasara sampai sekarang. Ya tidak. Nasara lebih banyak. Kristen lebih banyak. Jadi mereka semua sesat. Di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Jadi yang jadi patokan adalah dalil. Lihatlah Nabi Ibrahim, dia adalah bapak tauhid. Dialah yang menyuruh tauhid dengan sendirinya, dengan keberaniannya. Dia yang telah menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Dia yang telah berdebat dengan para ahli syirik, dia debat, dia dialog dengan mereka. Meskipun dia yang melakukan itu semuanya, dan dia bahkan ditolong oleh Allah, dilemparkan dalam api, kemudian dia selamat. Ini semua memperkuat tauhidnya. Saya ulangi, Nabi Ibrahim, dia sendiri yang bertauhid di kampungnya. Orang tuanya ngusir dia, semua keluarganya apa? Mengusirnya. Ya. Yang kedua dia tadi apa? Dia yang menghancurkan apa? Patung-patung, berhala-berhala. Dengan tangannya langsung dihancurkan patung-patung tersebut. Yang ketiga, dia yang mendebat apa? Mereka. Dia debat membela tauhid, mendebati mereka. Dia mendebati orang-orang yang menyembah berhala dan dia juga berdebat dengan orang menyembah benda-benda langit. Yang keempat, dia dikasih mukjizat luar biasa. Tatkala orang-orang ahlu syirik semuanya satu dunia ya, kumpul untuk membunuh dia, dibakar kerajaan tatkala itu Raja Namrud untuk menyuruh bakar dia, ternyata dia selamat. Itu pun sudah 4 ini dia lakukan, dia masih takut dengan syirik. Dia masih takut dengan syirik. Ya. Ibu-ibu mau debat aja takut, enggak punya ilmu. Ngancurin patung enggak berani. Ya. Terus apa lagi? Ya. Dapat mukjizat juga belum ada. Terus masih pede dengan
tidak takut dengan syirik. Paham ya, Bu? Ya, Nabi Ibrahim ini luar biasa ya. Itu pun dia masih berdoa, wa junubni, ya Allah jauhkanlah aku. Dia tidak mengatakan jauhkanlah murid-muridku, jauhkanlah anak-anakku, jauhkan aku dulu. Dan itu doa, orang kalau berdoa, dianjurkan doa untuk dirinya sendiri. Ini kayaknya perlu dicatat Ibu ya. Ya. Karena ibu-ibu pelupa. Insyaallah. Jadi Allah berfirman, Ibrahim berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya para berhala itu menyesatkan banyak manusia, ya. Perhatikan di sini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabbku, jauhkanlah aku, ya. Jauhkanlah aku. Perhatikan sini, aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini yang berdoa Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi keistimewaan Ibrahim tadi apa? Pertama, dia sendirian apa? Berdakwah. Nekat, yakin berarti kalau orang sendiri berdakwah ngelawan orang banyak, berarti dia nekat atau tidak? Yang buat dia nekat itu berarti apa? Yakinnya luar biasa. Orang satu bisa lawan banyak orang, berarti dia yakin. Kalau dia nggak yakin, dia pasti kabur ya. Dia sendirian berdakwah. Ya, menunjukkan keyakinannya yang mantap. Yang kedua, dia yang mendebat mereka. Mendebat ahlu syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, baik penyembah patung maupun penyembah benda-benda langit. Yang ketiga, apa tadi Ibu? Dia yang langsung menghancurkan patung-patung. Yang keempat, dia yang mendapat apa? Mendapat mukjizat. Ya. Di hadapan para ahli syirik. Perhatikan, meskipun Nabi Ibrahim memiliki keistimewaan yang luar biasa ini, tetap saja dia berdoa dengan mengatakan apa? Jauhkanlah apa? Aku, jauhkanlah aku. Baru dia mengatakan jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Berarti dia takut. Kalau dia tidak takut, dia hanya doain anaknya saja. Ada orang tidak takut, dia bilang, ya Allah, semoga anak-anakku enggak miskin. Karena dia sudah kaya, dia tidak khawatir miskin. Yang dia khawatirkan anak-anaknya apa? Miskin. Dia tidak. Ada orang berdoa gitu, ya Allah, semoga anakku tidak miskin. Kenapa? Dia tidak ragu kalau dia merasa tidak akan miskin. Kenapa? Dia kaya alhamdulillah. Aset banyak. Nabi Ibrahim punya
istilah saya deposit tauhid luar biasa, ya. Tetapi ternyata dia masih takut dengan kesyirikan. Dia mengatakan, jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Maka kalau kita berdoa ibu-ibu, yang pertama kita mohon adalah keselamatan kita terlebih dahulu. Baru kita mendoakan orang lain. Ya. Ya, ini sehingga kata Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa pede setelah Nabi Ibrahim tidak pede? Siapakah yang merasa pede? Siapakah yang berani merasa pede tidak syirik sementara Ibrahim saja tidak pede? Makanya jangan sekali-sekali kita merasa pede, kita tidak takut dengan syirik. Tidak, kita ini khawatir. Betapa banyak syubhat yang tersebar sekarang apalagi di media sosial. Orang bisa jadi tiba-tiba jadi ateis. Orang bisa jadi tahu-tahu kasus kemarin saja ada 2 orang sudah tanya sama saya murtad gara-gara satu kasus. Murtad ya. Subhanallah. Kasus sepele menurut saya. Tahu-tahu dia ragu dengan Islam, tahu-tahu dia murtad. Jadi tahu-tahu paling tidak orang mungkin tidak murtad secara pernyataan tapi dia ragu dengan Tuhan. Syubhatnya orang liberal banyak atau tidak? Banyak banget. Syubhatnya orang ateis banyak. Syubhatnya orang Nasrani banyak. Ini semua menggoyang tauhid seseorang. Maka seorang berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dengan segala bentuknya. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa pede, apalagi orang-orang selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh orang beriman dalam surat Al-Imran ayat 8, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Karena hati ini bisa menyimpang. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Wahai zat yang bolak-balikan hati manusia. Maka seorang istrinya bertanya kepada Ummu Salamah, Ya Rasulullah, terlalu banyak engkau membaca doa ini. Kata Nabi SAW, Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia itu ya berada di antara 2 jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai yang Allah kehendaki. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah berkehendak Allah luruskan, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Maka sungguh banyak syubhat di zaman sekarang ini, zaman media sosial. Ya, kalau seorang baca, sok tahu, pengin tahu, ya dengar ceramah-ceramah yang enggak beres, akhirnya apa? Hatinya terkena syubhat. Kalau sudah terkena syubhat, terkadang syubhatnya enggak bisa keluar sampai dia meninggal dunia. Ya. Alhamdulillah kalau sebagian ibu-ibu agak bahlul sehingga syubhatnya enggak ngerti ya. Terkadang ada ibu-ibu yang agak pintar, dia ngerti syubhatnya, jawabannya dia enggak tahu. Bahaya. Oh begitu, kena syubhat ya, dia kena syubhat. Dia tidak bisa bantah syubhat tersebut. Ada orang sudah jelaskan, waktu dengar jawaban dia bahlul. Waktu dengar syubhat dia apa? Pintar. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karenanya kalau kita sudah tenang dengan akidah yang kita miliki, sudah enggak usah ngabisin waktu dengar hal-hal yang membingungkan. Sayang. Ya. Jangan bermain api dengan masalah syubhat. Ya. Kata seorang ulama, ya, in kunta tukhatir fa khatir bi ayyi syai' wala tukhatir bi dinik. Kalau kau ingin berspekulasi, silakan spekulasi dengan segala apapun, enggak ada masalah. Spekulasi dengan hartamu, dengan mobilmu, dengan asetmu, tapi jangan kau spekulasi dengan agamamu. Agama itu bahaya. Jangan spekulasi, coba-coba akhirnya malah terjebak dalam apa? Syubhat. Baik. Kita lanjutkan dalil yang ketiga. Masih ada waktu ya? Masih banyak waktu. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dan Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Jadi kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW adalah riya. Seorang beramal soleh ingin diuji. Baik,
Kita lanjutkan. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yaitu ar-riya. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Syirik kecil lihat apa? Riya. Baik. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian ini siapa maksudnya? Waktu Nabi ngomong, para sahabat. Kenapa Rasulullah SAW paling takut para sahabat riya? Kenapa? Karena riya itu yang diserang orang-orang yang soleh. Riya itu menyerang orang-orang yang soleh. Kalau tukang maksiat mau riya apa ya? Tukang zina, mau riya zina. Tukang riba, apa yang mau dia riakan? Justru riya itu adalah penyakit yang menyerang orang-orang yang beramal soleh. Banyak orang beramal soleh yang sholat, rajin di masjid bisa riya. Yang umroh tiap tahun apalagi bisa riya. Yang umroh 5 tahun sekali aja riya, apalagi yang tiap tahun. Yang haji tiap tahun bisa riya. Yang dakwah ke sana sini juga bisa riya. Pamer saya dakwah sehari berapa kali, saya dakwah ke sana ke sini, bisa riya, macam-macam. Yang hadir banyak juga bisa riya. Ya. Yang hadir cuma 5 orang saja bisa riya, apalagi yang hadir banyak. Ya. Jadi riya itu menyerang orang-orang yang saleh. Ya. Ya. Orang aja poligami riya, istri saya 4. Terus maksud lu ngejek gua gitu. Ada seorang ustadz ketemu saya. Ustadz Firanda, oh iya. Saya lagi umroh bang. Oh iya, Masya Allah. Istri 3-3-nya saya bawa. Top. Jadi ada orang apa? Orang poligami juga bisa apa? Riya. Padahal amal soleh itu harusnya disembunyikan. Baik. Saya enggak bilang begitu ya. Baik. Jadi kenapa Nabi mengatakan yang paling aku takutkan menimpa kalian ya para sahabat. Para sahabat orang-orang soleh. Kenapa ditakutkan khawatir riya? Karena mereka orang soleh. Riya itu tidak menimpa orang-orang yang tukang maksiat. Koruptor tidak riya. Ya. Iya. Malu dia. Yang riya itu orang-orang yang soleh. Maka hati-hati ibu-ibu. Kalau Nabi khawatir menimpa para sahabat, apalagi menimpa kita. Ya, menimpa kita yang pas-pasan seperti ini ya. Maka riya itu bisa menimpa orang yang ikut pengajian. Oh, saya ikut pengajian ini loh, bangga. Ikut pengajian ini loh ya. Atau panitia, oh saya panitianya ya. Atau yang ngantar ustadz, saya ngantar ustadznya, cuma ngantar doang riya. Hati-hati ya. Jadi amal soleh tidak boleh untuk dibanggakan, tidak boleh untuk diriakan. Kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka wajar jika Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa? Riya. Karena Nabi ingin menjaga tauhidnya sahabat, jangan sampai mereka terkena riya. Karena kalau orang sudah kena riya, amal soleh dia sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Letih-letih kayak apapun, duit banyak keluar apapun, ya, capek seperti apapun, kalau enggak ikhlas percuma. Orang haji ya sudah ngumpulin duit banyak, naik ikut travel plus sampai 300 juta misalnya ya. 300 juta sekian. Sekarang sebagian travel haji gila harganya ya. 300 juta ya. Saya juga kaget ya. Ya. Kemudian dia sudah capek dari Mina ke Arafah, lempar jamarat panas-panas. Kemudian dia hanya ingin diakui sebagai Pak Haji. Rugi. Semua usaha dia tidak ada manfaatnya, hilang. Ya. Tidak ada manfaatnya. Kalau orang tersebut riya. Kemudian Nabi mengatakan syirik kecil. Syirik kecil berarti bukan syirik apa? Syirik besar.
Ini dalil bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Syirik kecil sama syirik besar. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Bedanya apa? Beda. Kalau syirik kecil, syirik besar menggugurkan seluruh pahala, ya. Tadi kita sudah jelaskan kan? Menggugurkan seluruh pahala tanpa terkecuali. Kalau syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurnya, Kalau syirik besar tadi tidak mungkin diampuni. Kalau syirik kecil tadi kita bilang yang benar apa? Mungkin untuk dia apa? Mungkin untuk diampuni. Yang dicampurnya. Ya. Syirik besar dosa besar atau bukan? Syirik kecil dosa besar juga, ya. Jadi penamaan kecil dan besar bukan maksudnya satunya dosa kecil, satu dosa besar, bukan. Tapi untuk membedakan ini. Ya, saya ulangi. Penamaan apa? Ya sudahlah. Udah paham kan? Ya udah enggak usah dicatat. Jadi penamaan kecil dan besar itu bukan untuk menyatakan syirik kecil itu dosa kecil. Syirik kecil juga dosa besar. Cuma dikatakan kecil dan besar untuk membedakan ini saja. Kalau syirik besar, ya pelakunya, ya dia kafir. Pelakunya kafir dan kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak kafir. Paham? Tuh. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi ar-riya. Apa itu riya? Ar-riya diambil dari ra'a yura'i riya'an. Jadi wazan fa'ala, ya. Yufa'ilu fi'alan, ya. Artinya memperlihatkan. Ra'a artinya melihat, tapi ra'a artinya memperlihatkan. Bahasa keren kita, bahasa now, memamerkan. Ya, nunjukin. Ya, bukan nunjukin, cuma beritahu, ya. Orang bilang bukannya riya, cuma kasih apa? Kasih tahu, ya. Dengan niat untuk diakui. Dengan niat untuk diakui, itu namanya riya. Jadi dengan niat untuk apa? Dengan niat untuk dipuji atau diakui. Itu namanya riya. Pencitraan itu riya atau bukan? Riya. Kalau niatnya untuk dipuji, itulah namanya apa? Riya. Tetapi perlu diketahui, riya ini berkaitan dengan masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau ada orang ingin menunjukkan bahwasanya dia seorang bupati yang benar dari sisi dunia, enggak ada masalah. Yang penting dia jangan makan puji. Dia tunjukkan kinerja dia masukkan dalam televisi kinerja dia, enggak ada masalah. Yang dimaksud riya adalah perkaitan dengan masalah apa? Agama. Ibadah, ya. Perkara ibadah. Perkara dunia, ada orang tanya, "Ustaz, saya kerja di kantor, Ustaz. Saya sudah ngerjain gini, apa saya diem-diem saja? Bos enggak usah tahu." Ya kasih tahu, Bos. Kalau enggak kau enggak dapat gaji dari bos. Kamu udah kerja belum? Aduh, Bos, riya takut riya. Udah kerja belum? Takut riya, Bos. Ya udah kamu enggak dapat gaji. Ya udah saya kerja, Bos. Ya udah. Jadi kalau perkara dunia tidak mengapa kita memberitahu dalam rangka untuk kinerja.
Tapi bukan untuk sombong-sombongan, sombong tercela, baik perkara dunia maupun perkara akhirat tercela. Tapi sekedar memberitahu dalam masalah dunia, bukan dalam rangka untuk sombong, tapi menunjukkan kinerja, nggak ada masalah. Contoh, seorang yang ikut tender, dia kan pamer atau tidak? Artinya dia sebutin, saya dengan proyek ini, saya bisa hanya membutuhkan dana sekian. Dia tender. Ya. Berarti dia nunjukin kan, nggak ada masalah, karena memang perkara dunia, itu bukan riya. Riya itu masalah apa? Ibadah. Ya. Amin Ibu? Nah, cara memperlihatkan itu bermacam-macam. Cara memperlihatkan ya. Cara memperlihatkan cara riya atau memperlihatkan bermacam-macam. Di antaranya diomongin. Itu yang disebut dengan sum'ah. Ditontonin. Ditontonin ya, ditontonkan apa ditunjukkan. Itu namanya apa? Riya. Ada dua, diomongin, ditunjukin. Dan di antaranya dengan misalnya ditulis di status ya. Diomongin ini contohnya apa? Di status-status. Facebook, Twitter, sama ini juga ditunjukkan juga bisa dengan di status sama. Foto masukin ke Facebook, ya. Foto masukin ke Twitter. Ya. Alhamdulillah umrah sama suami. Ria atau enggak? Oh, enggak Ustaz, saya cuma bahagia, bersyukur kepada Allah ya mudah-mudahan. Tapi kalau untuk pamer maka bahaya. Saling komentar, wah suaminya soleh banget mbak ya. Boleh kenalan, repot. Maka jangan salah, jangan sembarang pamer suami. Kalau nanti ada akhwat lain yang tertarik, ya salah sendiri. Ya. Paham? Jadi ini caranya dengan di status-status, diomongin, carakan, ya. Macam-macam ria itu caranya. Di internet saya ada tulisan judulnya ria terselubung, apa? Riya terselubung ya. Jadi ada silakan baca riya terselubung. Firanda.com. Baik, ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau yang bertanya. Oh, belum ya? Baik, ibu-ibu, kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Yang bertanya nggak? Ibu-ibu dulu. Bapak ngalah ya. Jika seorang sering mengupdate status foto, apakah termasuk riya terselubung? Kalau mengupdate status foto sedang ibadah, itu bukan riya terselubung, itu namanya riya terang-terangan ya. Riya terang-terangan. Kalau terselubung itu nggak nampak riya. Ya. Contoh, seorang dai bercerita. Ini tidak terselubung. Oh, saya kemarin ke kampung sana, Masya Allah. Sunnah sudah berkembang. Yang hadir ramai banget gitu. Seakan-akan dia memuji tentang dakwah. Padahal dia ingin memuji diri sendiri. Bahwasanya kajian yang hadir apa? Banyak. Itu namanya riya terselubung. Paham Ibu?
Ibu nggak paham, ibu nggak pernah jadi dai. Kita yang lebih tahu ya. Niatnya untuk menjelaskan tentang indahnya sunnah tersebar di mana-mana atau untuk memuji diri sendiri hanya Allah yang tahu. Itu namanya riya terselubung. Tapi kita nggak boleh nuduh orang. Ini hanya untuk introspeksi diri sendiri. Ya. Itu namanya riya terselubung. Contoh riya terselubung. Si fulan itu ya, kalau kita lagi kumpul-kumpul, lagi minta sumbangan, pelit sekali dia cuma kasih 100 rupiah misalnya. Nah, ini namanya riya terselubung. Maksudnya apa? Kalau saya enggak, saya 100 ribu saya kasih ya. Jadi menjatuhkan orang lain dalam rangka meninggikan diri sendiri. Si fulan itu sholat subuh nggak pernah saya lihat. Berarti di masjid nggak pernah kelihatan. Orang yang dengar berarti tahu, oh kalau saya ini sholat subuh selalu berjamaah. Atau dia mengatakan, si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat, rakaat kedua baru datang. Kalau saya berarti selalu rakaat pertama. Itu namanya riya terselubung. Banyak cara riya terselubung, banyak. Si fulan kemarin itu mengejek saya, sekarang coba kualat. Luka dia terjatuh dari motor kualat. Ya. Terus ente orang hebat. Ya. Gara-gara orang jatuh luka, kemudian berarti ente dibela Allah. Ya. Ya, berarti wali misalnya ya. Ya. Hati-hati, itu namanya riya terselubung. Adapun memamerkan foto ya di depan Ka'bah, foto masukkan di Facebook, itu bukan riya terselubung. Itu riya apa? Terang-terangan. Tapi tidak boleh, saya ingatkan ibu, kita waktu membahas tentang salah riya, kita tidak boleh nuduh orang, itu masalah hati orang. Kita bicara tentang diri kita. Jangan sampai kita pamer-pamer. Ya. Bahagia nggak ada yang tahu. Ya. Lebih baik yang tahu cuma Allah, itu bahagia. Kenapa sih pingin dikomentari sama orang? Penyakit hati pingin dikomentari sama orang. Taruh foto supaya dikomentari sama orang. Ya ngapain? Nggak usah. Saya mau tanya Ustadz, kalau istri bercerita tentang ibadahnya ke suami yang kebetulan suami di luar kota, apakah itu menjadi riya? Saya rasa enggak, tergantung niat kita ya. Kita kasih tahu suamiku, enggak usah khawatir, saya ikut ngaji kok, saya sedang tidak di mall. Nanti habis pengajian baru ke mall. Jadi kalau kita ceritain, niatnya bukan untuk pamer, nanti kasih tahu enggak apa-apa. Kadang suami curiga, terkadang suami suudzon. Ini istriku enggak pernah ngaji sih. Dari tadi Facebookan terus ya, sekali-sekali kita ngaji depan apa? Suami. Bukan untuk riya, tapi bahwasanya saya tidak demikian. Ya. Yang maha tahu niat kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga sholat, Aisyah lihat, nggak ada masalah. Yang Nabi lihat Rasulullah sholat, sehingga Aisyah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Sihir. Pak Ustadz, kakak saya terkena penyakit sihir dan tidak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana, terkadang ragu untuk pergi berobat ruqyah, takut salah, malah menjadi syirik besar. Adakah saran Pak Ustadz? Ya saya rasa pertama dia bertobat kepada Allah dari segala dosa, zikir pagi petang, dan jangan lupa untuk ruqyah. Ya. Ruqyah sendiri boleh, kita ruqyah kakak kita nggak ada masalah. Ya. Atau dia minta ruqyah, ada masalah kepada orang yang ahli ya. Dengan harapan semoga cepat sembuh, namun dia gantungkan hatinya bahwasanya menyembuhkan hanyalah Allah. Dari sini kita tahu ya, tatkala kita berobat sana sini enggak sembuh, kita tahu bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita disuruh melakukan sebab. Melakukan apa? Sebab ya. Kalau ada rezeki, bersedekah dengan niat untuk kesembuhan. Ustadz, ketika seorang akan berangkat haji, umrah, sedangkan yang bersangkutan pamit pada tetangga, termasuk riya? Enggak. Anda tulis status pun bukan berarti riya ya. Tergantung niat Anda. Niatnya apa nulis status? Anda pamit sama tetangga ya bagus, kasih tahu, nanti dicari-cari tetangga ya. Utang belum bayar pergi-pergi. Kasih tahu, oh saya lagi umrah, misalnya saya lagi apa? Haji ya. Itu kasih tahu orang kantor, mereka enggak bingung cari di mana ini kok enggak ada kantor, kasih tahu ya. Enggak ada masalah ya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Yang penting niatnya bukan untuk riya. Ada orang tatkala pulang dari haji dia panggil orang, dia syukuran, alhamdulillah selamat. Kalau niatnya bukan untuk riya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pamer saya sudah haji itu masalah.
Maka saya katakan tadi tidak boleh kita menilai niat orang lain. Ya, ya sudahlah diri kita itu untuk diri kita sendiri. Ustadz, di mana saya bisa dapatkan buku Ustadz? Karena cari kemana-mana tidak ada. Memang sudah habis ya. Jadi jilid kedua pun sudah habis. Jilid satu, jilid kedua sudah habis. Jilid kedua juga sudah ada, tapi sudah habis juga ya. Masih nanti lagi. Jilid ketiga sedang disusun. Ya. Nanti kalau sudah habis baru kita cari jilid kedua. Ustadz, boleh tidak kita riak terhadap Allah? Memang kita ingin dipuji oleh siapa? Allah. Kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita riak sama Allah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dipuji oleh Allah, memang kita memperlihatkan. Kalau kita beribadah, kita enggak memperlihatkan, Allah juga sudah lihat. Riak itu artinya apa? Memperlihatkan. Kita enggak memperlihatkan, Allah juga sudah lihat. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ya. Dalam kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, kalau kalian sembunyikan amalan kalian, itu lebih baik. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Kalau kita riak sama Allah pasti dapat balasannya. Ya. Kalau riak sama orang, harap dipuji, bisa jadi dimaki ya. Tapi kalau riak terhadap Allah pasti dapat pujian dan pasti dapat pahala. Di antara metode mudah untuk riak sama Allah ya kalau kita bangun malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Karena manusia yang kita harapkan riaknya sudah pada tidur. Ibu saya bertanya kepada seorang yang katanya ustadz, lalu dikasih bacaan-bacaan yang disimpan di bawah bantal untuk menjaga rumah. Apa yang harus saya lakukan? Jika dinasihati sangat sulit. Enggak, jadi bacaan-bacaan tersebut bahaya, bisa jadi jimat. Bisa jadi bukan jimat, maka tidak sunnah. Sunnahnya kita baca. Ya. Sunnahnya kita baca. Al-Quran sunnahnya kita baca, bukan kita pajang. Bahkan dipajang itu dibenci tanpa dibaca. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini perkara yang ditinggalkan. Ya, cuma dikumpulin enggak dibaca. Itu tercela, ya. Taruh di bawah bantal, apalagi tulisan Al-Quran juga enggak sopan, masa tulisan Al-Quran ditaruh di bawah bantal. Kita bantalin, kadang ngiler situ, macam-macam. Jangan, jadi tidak kurang sopan. Saya katakan dibaca, doa-doa yang Rasul ajarkan dibaca. Baca surat Al-Baqarah di rumah, baca doa sebelum tidur. Ya. Sering sholat sunnah di situ, insya Allah tidak diganggu oleh syaitan. Tapi kalau di rumah isinya sinetron, musik-musikan, ya syaitan demen rumah-rumah seperti itu. Ustadz, apakah masang sajen buat orang yang sudah meninggal itu perbuatan syirik? Iya, enggak boleh. Ya, orang sudah meninggal pasang sajen buat apa ya? Ustadz, doa supaya terhindar dari kesyirikan, riak kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang tidak aku sadari. Share di Google doa terhindar dari syirik kecil. Saat di luar negeri ada tarot. Saya mengantar teman untuk ke tempat itu. Hanya ingin tahu bagaimana proses tarot. Tarot itu apa? Hah? Apa? Oh. Saya hanya ingin tahu bagaimana proses tarot itu. Kalau ingin tahu, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau coba-coba, enggak boleh. Jangan coba-coba syirik. Ya. Tapi kalau ingin tahu saja, ingin tahu prosesnya, mudah-mudahan tidak mengapa.
Ustadz, afdolnya sepertiga malam itu jam berapa? Sepertiga malam ada yang mengatakan dari maghrib sampai subuh bagi tiga. Ya. Dari maghrib sampai subuh bagi tiga. Ada yang mengatakan dari maghrib sampai terbit matahari bagi tiga. Paham? Jadi malam itu secara bahasa Arab dimulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari. Kemudian bagi tiga. Maka lihat kapan waktu azan maghrib dan kapan waktu syuruk. Setelah itu bukan waktu syuruk, apa ya? Tulu, waktu tulu syams, waktu terbit matahari. Ya, sunrise, kapan sunrise, kapan terbit terbenam matahari. Bagi tiga waktunya, sepertiga terakhir adalah sepertiga malam. Ada yang mengatakan tiga, tidak, caranya dari terbenam matahari maghrib sampai azan subuh, tinggal bagi tiga. Sepertiga yang terakhir adalah sepertiga malam yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara kita mengatasi syirik kecil? Apa kiat-kiatnya? Di antaranya, jangan suka cerita amal soleh. Jangan cerita saya amal soleh. Jangan suka pajang status amal soleh. Ya. Jangan juga pasang amal soleh di status. Jangan suka cerita. Biasakan diam-diam aja. Kalau ada setan gelitiki suruh cerita, ya kita jangan tergelitik ya. Karena kalau kita sudah melakukan amal soleh, pasti setan datang suruh kita cerita. Akhirnya kita kepancing, kita cerita. Khawatirnya kalau kita banyak cerita, lama-lama terjerumus dalam riya. Apakah ancaman dari orang yang meninggalkan sholat fardu karena ketiduran, tapi saat bangun tidak diqadha? Ya, meninggalkan sholat dosanya besar. Ya. Dosa besar. Sehingga para ulama khilaf, apa hukum meninggalkan sholat? Sebagian ulama yang sangat keras mengatakan, meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja, ya maka kafir. Ada yang mengatakan demikian. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan tidak. Meninggalkan sholat secara total itu baru kafir. Tapi intinya sholat adalah ibadah yang sangat agung, maka jangan seorang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia pernah meninggalkan sholat, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan diulang lagi. Ya Ustaz, bagaimana cara bertobat dari kesyirikan? Ya bertobat saja kepada Allah dan belajar tauhid supaya tidak kembali lagi pada kesyirikan. Ustaz, apabila kita diajak berpose di Ka'bah, sebenarnya tidak ingin. Tapi karena satu regu akhirnya ikut dipoto. Apakah termasuk riya? Tidak. Riya itu amalan hati ya. Saya katakan, seorang bisa jadi dia pajang fotonya di status, dia bukan riya ya. Tapi saya katakan itu rawan. Itu apa? Rawan. Ya, itu rawan. Tapi belum tentu dia riya. Mungkin dia ingin beri motivasi atau yang lain. Apakah keinginan untuk dipuji termasuk riya? Ya, timbul keinginan biasa, dia lawan. Ingin dipuji, manusia sering begitu. Siapapun dia ingin dipuji, ingin diakui, lawan perasaan tersebut. Bahwasanya kita beramal soleh bukan untuk riya. Sekedar lewat seperti itu dilawan tidak ada masalah. Bolehkah menggabungkan dua salat seperti qabliyah zuhur dengan tahiyatul masjid? Tidak usah niat tahiyatul masjid, langsung niat qabliyah apa? Zuhur. Jadi kalau ibu masuk ke masjid, tidak usah niat tahiyatul masjid. Niat qabliyah zuhur, niat qabliyah subuh ya. Langsung tahiyatul masjidnya sudah kena. Jadi enggak perlu tahiyatul masjid dulu baru qabliyah, enggak perlu, langsung qabliyah zuhur ya. Dan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Mengajak sholat tahajud di WA termasuk riya? Ya. Sesekali tidak apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya. Jangan apa terus-terusan. Kalau itu di antara keluarga, kalau keluarga kebanyakan kita enggak riya, ngajak istri, ya, ngajak anak-anak, enggak ada perasaan apa? Riya. Ini masalah kalau di grup WA. Udah bangun di luar ya, Masya Allah. Sudah online jam 3:30, Masya Allah. Terakhir dilihat jam 3. Oh, Masya Allah. Padahal buang air di toilet. Karena begitu bangun tidur langsung lihat apa? WhatsApp ya. Jadi, tidak apa-apa kita ngajak orang ya. Sholat malam. Tapi sekali jangan terus-terusan. Karena
kita pun harus menyembunyikan amal soleh kita. Ya. Sesekali kita tampakkan dalam rangka memberi contoh, dalam rangka motivasi ada masalah, tapi jangan terus-terusan, kecuali keluarga dekat, kecuali kawan dekat ya, yang kita tidak khawatir riak dengan dia, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.